Shalom, welcome once again to our program. Shalom saudara sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kami pagi hari ini. Normally Saturday people will like to wake up a little bit later, relaxing. Dan kita semua tahu yaitu hari Sabtu adalah hari di mana kita bisa relax, kita bisa bangun yaitu lebih siang lagi. But remember, do not forget your time with the Lord must be consistent. Tapi jangan lupa saudara yaitu waktu kita bersama Tuhan itu selalu harus konsisten. But you can rest after that and you can have some time with your family and relax. Tapi setelah itu saudara bisa istirahat lagi dan berikan waktu saudara bersama keluarga saudara dan relax. Yeah. So you can make some cakes, so you can make some biscuits for your family and eat together. Dan saudara bisa masak bersama-sama. Benar, saudara itu rutinitas yang bagus, saudara. Aktivitas yang bagus. Saudara berkumpul bersama-sama, bisa buat kue, bisa buat makanan bersama-sama. So you can relax a little bit. Sehingga saudara bisa relax bersama keluarga saudara. Because life pressures and life situation, they are not getting better. But with the Lord, we know all will be well. Yaitu karena kita lihat keadaan sekeliling kita, tekanan dalam kehidupan kita itu tidak menjadi lebih baik. Tapi kita tahu bersama Tuhan segala sesuatu akan baik. So praise the Lord, this morning we are here and we want to encourage you with the word of God. Dan sekali lagi puji Tuhan kita pagi hari ini bersama dan bertemu kembali. Dan kita mau menyemangati saudara dengan firman Tuhan yang akan kita berikan. And we do not know how long we will do this still because everything can change anytime. Yaitu kita juga tidak tahu berapa lama kita dapat melakukan ini terus menerus karena setiap saat bisa berubah. So we do our best as what we see we can. Dan sudah pasti saudara kita akan melakukan selalu yang terbaik. Amen. Amen. Shall we pray before Mari kita God? berdoa. So Father, we thank you once again for your goodness and your mercy. We pray for wisdom and understanding to come to your people. Dan Bapak kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas belas kasih-Mu dan kebaikan-Mu, yaitu untuk setiap hari dalam kehidupan kami, dan kami berdoa biarlah pengetahuan dan hikmat-Mu turun di atas setiap umat-Mu. And we also pray your anointing to be upon your servants and every word that proceed out of their mouth be only of you. Dan kami berdoa Tuhan biarlah urapan-Mu di atas hamba-hamba-Mu Tuhan, dan biarlah setiap kata yang keluar daripada mulut kami itu adalah pilihan daripada Engkau. May you be glorified in our lives. Dan biarlah nama-Mu saja yang selalu dimuliakan dalam kehidupan kami. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. And everyone say amen. Dan kita semua saudara sekalian mengatakan amin. Amen. Amen. So what a wonderful day this is. Dan ini hari yang indah, hari yang luar biasa. Don't forget today at 4:30 we go into Zoom. We pray together for the people and the nations of the world. Dan jangan lupa saudara, kalau saudara bisa, yaitu kami mengundang saudara untuk bergabung bersama kami, yaitu di mana kita doa syafaat bersama-sama ini hari jam 4.30 sore, dan saudara bisa yaitu kontak kita dan kita akan kasih pada saudara linknya. So you will have all the IDs that you will require, yeah? Sehingga saudara juga mendapat linknya, mendapat passwordnya, di mana saudara kita sama-sama berdoa untuk dunia ini. So praise the Lord. This morning we are going to talk beyond your imagination. Nah pagi hari ini kita akan bicarakan mengenai lebih daripada apa yang saudara bisa bayangkan. So beyond our imagination, what's beyond our imagination? Apa yang dimaksud dengan lebih daripada apa yang saudara bisa bayangkan? So based on the scripture, let us look in Ephesians chapter 3 and verse 20. Dan kita lihat Efesus 3 ayat 20. The Bible tells us, now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Di bahasa Indonesia tidak ada perkataan now, tapi di bahasa Inggrisnya ada. Dari sebab itu saya katakan sekarang bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. So, beyond our imagination. Yaitu lebih jauh daripada pemikiran kita. Because God is able to carry out His purposes. Yaitu karena Tuhan yaitu sanggup melakukan apapun tujuan Dia dalam kehidupan kita. And infinitely beyond our greatest prayers, He can move. Yaitu jauh lebih daripada apa yang kita bayangkan atau jauh lebih besar dari bahkan apa yang kita telah doakan. Allah sendiri itu dapat bergerak atau bekerja. Or our hopes or dreams. Atau jauh lebih besar daripada pengharapan
harapan kita, jauh lebih besar daripada impian kita. But there is a key word down here in this scripture. Tapi di sini ada kata kuncinya, According to His power that is at work within us. yaitu daripada kita seperti yang ya, yang bagian B-nya seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amen. So, because the Holy Spirit lives in us, Karena kita percaya bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. and the power of God is manifesting through the Holy Spirit. Dan kuasa daripada Allah itu dinyatakan yaitu melalui Roh Kudus yang di dalam kita. And this power is activated only through faith and belief and trust. Dan kuasa ini hanya bisa diaktifkan yaitu melalui iman kita dan sepenuhnya percaya di dalam Tuhan. You see, that is why God let us work with Him by the power that worketh within us. Dari sebab itu marilah saudara kita bersama-sama bekerja dengan Roh Kudus, karena dengan jelas dikatakan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amen. So God wants to use you by the power that worketh. That is why we need to get into the Word of God. We need to pray, connected to God, that the power of God will break through in our lives. Ya, dari sebab itu saudara, kita lihat bahwa Allah itu mau bekerja di dalam kita, melalui kita. Dari sebab itu penting kita untuk yaitu mengenal firman Tuhan atau memenangkan diri kita dalam firman Tuhan, sehingga kuasa Allah itu bisa bekerja melalui kita. Because so many people's mind are programmed by fear for small thinking. Itu karena kebanyakan pikiran orang dibentuk oleh berbagai kecemasan-kecemasan. You know, fear is a very crippling disease. Yaitu kecemasan yang akan membatasi yaitu pikiran saudara menjadi sempit. Dan kalau saya boleh katakan kecemasan atau perasaan takut itu adalah seperti penyakit yang pelan-pelan merayap di dalam kehidupan saudara. And so, you know, this disease will spread and grow bigger and bigger like a cancer. Dan kita tahu segala macam penyakit itu dia akan bertumbuh tambah lama tambah besar, sama seperti kanker yang akhirnya menguasai kehidupan saudara. That's why for a Christian, the Lord says, do not fear 365 times in the Bible. So 365 days, Pastor David. Ya, jadi di sini artinya Tuhan sendiri mengatakan pada setiap umatnya, dikatakan janganlah takut atau janganlah khawatir. Dan apakah saudara tahu di dalam Alkitab tertulis 365 kali dikatakan jangan takut. Artinya 365 hari, setiap hari Tuhan mengatakannya. Amen, amen. And so, you know, here he says, for us, we are so programmed by fear that for small thinking. Jadi sebab itu kecemasan yang membatasi yaitu pikiran kita semua menjadi sempit akhirnya. So the devil doesn't want you to get into God's purpose. Dan kenapa? Karena Tuhan, iblis tidak mau saudara masuk di dalam tujuan Tuhan. So you know that the Bible tells us that now to God who is able to do exceedingly abundantly above all that you ask or think according to His purpose or according to His power that works within us. Jadi kita lihat ayat ya, dan bagi dialah yaitu Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Hallelujah. So you know God's power is manifested, but you must overcome the fear by declaring it by faith. Jadi yaitu kita lihat kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan saudara, dengan saudara juga harus mendeklamasikan, menyatakan firman Tuhan dengan iman. So many Christians, Pastor David, today in today's life, Yeah. they carry small thinking right into their Christian life. Dan apa yang terjadi yaitu karena kecemasan itu membuat pikiran saudara sempit dan tanpa kita sadari itu kita bawa dalam kehidupan Kristen kita. So they never really reaching beyond what they can naturally expect to happen. Jadi akhirnya itu yang membuat mereka tidak pernah berharap lebih jauh daripada yang sebetulnya mereka harapkan untuk hal itu terjadi. Or never getting out on the edge when they need a miracle. Atau saudara yaitu tidak pernah keluar dari batas pemikiran saudara, di mana saudara sebetulnya membutuhkannya untuk dapat mukjizat itu terjadi. Maybe when you are really, you know, when, at the age. Yaitu pada, ya maksudnya age itu pada akhir, pada batasan. You know, I remember many scriptures, and tomorrow I'll talk about one of it, but I will let you know a little bit now. The woman with the issue of blood,
She went to the doctor. She spent all that she had. Nothing else left with her. Itu saya akan bahas ini esok hari, saudara. Tapi saya akan kasih tahu, yaitu bahwa dikatakan dalam firman Tuhan ada seorang wanita yang pendarahan, yaitu udah bertahun-tahun namanya. Dia pergi ke dokter, dia pergi kemana-mana, dan tidak ada satu orang pun yang dapat menyembuhkan dia. So never getting out on the age when they need a miracle. Jadi sebab itu dikatakan mereka tidak pernah, yaitu keluar dari batasan mereka. Itu waktu seharusnya mereka butuhkan untuk mendapatkan mujizat mereka. They try everything on their own first. Jadi artinya banyak juga orang mencoba sekuat tenaga, yaitu untuk mendapatkannya sendiri. So until there is, finally she's desperately, now she's getting on the age. Yaitu kalau bahasa Indonesia mengatakan kalau orang udah kepepet, nah baru dia akan keluar dari batasan mereka. And then she, her faith is desperate, her faith is persistent. Di mana yaitu imannya dia, yaitu benar-benar dengan gigih memaksakan untuk dia sampai mendapatkan mujizat tersebut. Because probably the doctor say no hope already. Barangkali karena dokter ya semua mengatakan, oh kamu udah gak ada harapan lagi. Now she go all out with all the faith, every ounce of faith she had to go to the east. Dan itulah kebanyakan daripada kita semua. Kalau kita sudah lihat nggak ada jalan lain lagi, saudara. Dimana kita yaitu wah ya udahlah, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sepenuhnya kita percaya kepada Tuhan. Even if it would cost her life. Meskipun itu harganya mahal, saudara, bisa menyebabkan dia kehilangan kehidupannya dia sendiri. But she took the step of faith. Tapi wanita yang pendarahan tersebut dia mengambil langkah iman. So the first miracle we need is for God to expand our thinking. Jadi mujizat yang pertama yang kita semua butuhkan ialah kita memerlukan Tuhan, yaitu untuk memperluas pola pikiran kita. And expectation of Him. Dan harapan yaitu di dalam Dia. You see the interesting thing is, God has given us the way out actually. Dan yang menarik sekali adalah sebetulnya Tuhan telah memberikan seluruhnya jalan keluarnya Dia. And in His Word is written everything the way. All you need to do is put your trust in Him. Dan saudara bahkan bisa melihat langkah-langkahnya sepenuhnya dalam firman Tuhan. Apa yang bagian kita perlu lakukan hanya menaruh kita percaya pada Dia. To be very frank with you, every one of you know about what God does and did and all the things in the Bible. Untuk kita, yaitu kita bicara jujur, saudara. Kita semua tahulah apa cerita mengenai Yesus di dalam Alkitab dan bagaimana Tuhan berkarya, yaitu di dalam Alkitab. So you need to expand your expectation of Him. Tetapi yaitu bagian kita manusia, kita perlu memperluas, yaitu pengharapan kita, kepercayaan kita di dalam Tuhan. In reality, we are not able. Itu secara realitas atau ya kita nggak sanggup. But Jesus said, yes, for men it's impossible, but for God nothing is impossible. Sebab itu firman-Nya dikatakan untuk manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. So the Christian life is above, far, far more than just being moral. Jadi kita lihat kehidupan orang Kristen itu jauh lebih besar daripada hanya sekedar menjadi bermoral atau mengenai moral saja. Or serving faithfully in a church. Atau melayani dengan setia dalam gereja saudara. And going to heaven when you die. Dan atau kepastian bahwa saudara pasti pergi ke surga waktu saudara mati. You are placed here on earth for a great purpose. Amen. Tetapi yaitu saudara berada dalam bumi ini dalam waktu seperti demikian untuk tujuannya Dia yang besar. Yes, being moral is important. Saving faithfully in the church is important. After we die, we go to heaven is important. But don't forget, while you are on earth, you have a job to fulfill. Jangan salah mengerti, saudara. Memang benar untuk kita bermoral dengan baik, yaitu memiliki kelakuan dan sikap hati yang baik itu penting. Melayani dengan setia dalam satu gereja itu penting, yaitu untuk memastikan waktu kita meninggal dan ke surga itu penting. Tetapi sekali lagi tujuan Tuhan itu jauh lebih besar untuk melakukan waktu saudara berada dalam bumi ini, saat-saat seperti ini. You can look it like a job, or you can look it as gratitude towards our God. Itu kita bisa melihatnya sebagai itu adalah hanya tugas atau pekerjaan saja. Tapi kita bisa melihat waktu kita melakukan semua itu karena yaitu ucapan syukur kita yang besar kepada Tuhan kita. It's a world of difference. Dan itu adalah dua pandangan yang berbeda. But the same job. Tetapi bisa aja pekerjaan yang sama.
So I pray that you will have the gratitude and appreciate what your God has done for you. Tapi saya harap yaitu sikap hati kita semua memiliki sikap hati yang sangat berterima kasih kepada Tuhan, sangat menghargai apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita semuanya. And so let us continue and speak about the Word of God. In 1 Corinthians chapter 2 and verse 9. Kita lanjutkan firman kita dalam 1 Korintus 2 ayat 9. But as it is written, eyes has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man, the things which God has prepared for those who love Him. Ayat 9 dikatakan, tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amen. But let's see the part here, Pastor David here. He talks about the things which God, and second part, things that God has prepared for those who love Him. Dan itu luar biasa, dikatakan semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Yeah. So there's so much thing that God prepared, but their eyes have not seen. Jadi artinya begitu banyak saudara, seperti yang Tuhan telah siapkan bagi saudara. Sayangnya, yaitu barangkali saudara belum melihatnya, Their ears have not heard. atau telinga saudara belum mendengarnya. And the worst part is he said, nor has entered into the heart of man, those things that God has prepared for them. Dan dikatakan, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Artinya, apa yang Tuhan telah siapkan bagi saudara. So, your expectation of Him must be expanded. Jadi artinya pengharapan saudara di dalam Dia, apapun yang saudara itu harus dibesarkan, diluaskan. So how do we expand our expectation about Him? Dan bagaimana kita yaitu membebaskan atau meluaskan pengharapan kita di dalam Tuhan? By us getting into the Word. Dengan kita itu membenamkan diri kita dalam firman Tuhan. By us digging into the Word of God and studying about what is God performing for us, what is He promised for us, and what He promised through Abraham for us. Amen. Yaitu dengan kita membenamkan diri kita dalam firman Tuhan. Apa arti membenamkan? Yaitu saya akan jelaskan artinya. Kita baca firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan. Waktu kita mengerti firman Tuhan, kita bisa menangkap. Yaitu, ini janji-janji Tuhan. Bahkan yaitu kita bisa menerima janji-janji Allah yang berikan kepada Abraham untuk kita semuanya. Let me just go to one book of John chapter 4, and let me show you. Actually, it's if you can read the whole chapter. It's fantastic. Dan saya akan buka yaitu di kitab Yohanes 4, dan adalah baik untuk saudara itu membaca seluruh pasal tersebut. And where does it say? Chapter 4, and let me see. Where does it say that? Okay, and verse 10 first. And Jesus answered her, if you knew the gift of God, and who is it that asked you for a drink, you would have asked Him, and He would have given you living water. Amen. Ayat 10 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. And so this lady is, let's jump up ahead a bit and go to verse 20. And she begin to say the two different aspects. Our father worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Dan ayat 20 dikatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. And so Jesus counter and begin to say, believe me woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem, maybe in Jakarta, ya. Dikatakan ayat 21, jawab Yesus, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem, bisa aja di Jakarta. But anyway, in verse 23 onwards is so beautiful. This is why I'm trying to tell you, to expand your expectation about God. This is how you can expand. Dan ini ayat 23, itu saya akan bacakan. Ini saya hanya mengajari saudara bagaimana saudara bisa memperluas yaitu pengharapan saudara dalam Tuhan. Besides reading the Word of God.
di samping membaca firman Tuhan. So he says in verse 20, yet a time is coming and has now come when the true worshipper will worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. Ya, katakan ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. So you see the context is the Father is seeking for people who worship Him in spirit and in truth. Jadi konteks dalam firman ini adalah sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, artinya penyembah di dalam kebenaran dan di dalam penyembah yang benar dan dalam roh. And so verse 20, we cannot stop just there, we must continue so we understand the whole concept of what God is trying to tell us. So in verse 20, for God is spirit and His worshippers must worship in spirit and in truth. Dan kita lihat ayat 24 yang sehingga kita mengerti lebih dalam. Dikatakan 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amen. And so you see again Jesus emphasized we must worship Him in spirit and in truth. Jadi di sini kita lihat di mana Yesus sendiri yang mengatakan yaitu bahwa kita harus menyembahnya, yaitu Allah Bapa kita dalam roh dan kebenaran. So you and I must learn to expand ourselves that we will know the will of the Father and we will do the work of what God wants us to do. Jadi dari sebab itu yang ditekankan, kita sendiri harus memperluas diri kita, baca firman Tuhan sehingga kita tahu apa kehendak Bapa untuk kita juga dapat melakukannya. Amen. And actually there's so much more I can give you from here, but anyway I want to go back to what I'm talking about because this just came here for a while just to show you how to expand your expectation of God. Yaitu sebenarnya banyak sekali yang bisa didiskusikan di Yohanes 4 karena ini adalah firman yang indah sekali. Tapi saya akan kembali lagi ke firman pokok pembicaraan kita. Ini hanya memberi contoh kepada saudara bagaimana saudara bisa yaitu mengembangkan atau memperluas yaitu pengharapan saudara di dalam Tuhan. And so some we say that God has prepared for those who love Him those things that He has prepared for them. Jadi balik lagi dikatakan bahwa Allah sendiri telah menyiapkan yaitu segala sesuatu bagi mereka yang mengasihi Dia. So God knows what we want before we ask. Jadi artinya Tuhan juga tahu yaitu apa keinginan kita sebelum kita minta kepada Dia. And so God has provided or prepared the provision for His people before we ask Him. Jadi artinya dengan sederhana sekali artinya Allah sendiri telah menyiapkan pencukupan yaitu untuk setiap umatnya sebelum umatnya itu minta kepada Dia. So there are some things we never imagine that is in the Lord's plan. Dan udah pasti saudara, ada beberapa hal, bahkan saya bisa mengatakan banyak hal, yaitu yang kita bahkan manusia tidak bisa bayangkan segala sesuatu itu dalam rancangannya Tuhan untuk kita. And He has prepared it for us. Dan Dia telah menyiapkannya, itu luar biasa bagi kita semua. That's why the Bible says, now to Him who is able to immeasurably more than all that you can imagine according to His power that worketh within us. Now God is able, so God is able to do all those things. Jadi dari sebab itu sekali lagi di Efesus 3 ayat 20 dikatakan sekarang bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. But there are some things that we ask for which are not in God's plan or His plan, and that is why He doesn't give us. Tetapi juga ada beberapa hal yang kita minta kepada Tuhan tapi tidak di dalam rencananya Tuhan atau rancangan Tuhan bagi kita. Dari sebab itu Dia tidak memberikannya kepada kita. And make sure you stop down there. Don't persist and persist and persist, because if you keep persisting, God give you it's dangerous then. Dan jika kita sebetulnya secara jujur dalam hati kita tahu saudara, yaitu tapi kalau kita tahu dan kita terus paksain Tuhan dan itu tidak baik dan itu akhirnya juga bahaya juga buat kita. And so we must understand there are things that God doesn't want to give us, and so we must be sensitive. Is these things that we are asking in line with the Word of God? Jadi sebab itu kita harus peka saudara, itu gampang untuk mengukurnya dengan kita tanya, apakah yang kita minta dengan Tuhan itu sejalan dengan kehendak Tuhan, sejalan dengan firman Tuhan. So like for example, you require healing, that's in the will of God definitely. Umpamanya saudara, contohnya saudara mau kesembuhan, tapi kesembuhan itu dalam firman Tuhan. But now we need to check. Tapi kita periksa kembali. Firstly, is this because of sin?
yaitu kita periksa kembali, apakah yaitu sakit kita karena dosa kita sendiri? So we need to check and see. This is very first important area. We need to check and find out whether it's our fault. Dan itu adalah hal pertama yang kita semua harus lakukan, yaitu apakah masalah tersebut atau sakit tersebut itu karena dosa kita sendiri. And sometimes we don't really take care of ourselves. Karena kadang-kala bisa aja kitanya yang tidak menjaga kesehatan kita sendiri. So we break the rules of the Word of God. Jadi artinya kita udah melanggar yaitu peraturan daripada firman Tuhan. So we are sick. Dari sebab itu akhirnya kita sendiri yang sakit. And then thirdly, there is a spiritual warfare that's going on that you are actually going through, and God wants to glorify His name, so you have to go through this and come out strong. Atau ketiga bisa aja yaitu saudara sedang dalam peperangan rohani yang saudara sedang hadapi sekarang, dan Tuhan mau yaitu saudara tetap berdiri teguh sehingga Tuhan dapat memuliakan nama Dia di dalam kehidupan saudara. And so there are many reasons why a person is sick. Dari sebab itu ada banyak sekali yaitu sebabnya kenapa seseorang itu bisa sakit. And so we need really to seek God, so we know that when we pray, God will answer. Dari sebab itu penting saudara untuk kita setiap hari yaitu mencari Tuhan, sehingga waktu kita berdoa kita tahu yaitu apa yang Dia kehendaki. And so with the help of the Holy Spirit or the Spirit of God, dengan bantuan daripada Roh Kudus, we can know what to ask and how to ask right. itu kita bisa tahu yaitu apa yang kita harus minta daripada Tuhan kita dan bagaimana kita meminta dengan cara yang benar. And this will give great encouragement to us to go to God. Dan itu akan membangkitkan saudara dan atau mendorong saudara untuk lebih lagi setiap kali datang kepada Tuhan. Or even make a petition to Him. Atau bahkan saudara yaitu mohon kepada Tuhan. So we can do more than we can think. Dan dari sebab itu saya katakan sekali lagi saudara dapat melakukan jauh lebih besar daripada yang saudara pikirkan. Or even imagine or conceive in your mind. Atau saudara bayangkan atau saudara pahami dalam pikiran terbatas manusia kita. And so that is why I went into the scripture in John to let you know, in John chapter 4 and verse 23, I let you know that you really need to come to God in spirit and in truth. Dari sebab itu tadi yaitu kita masuk ke dalam Yohanes 4 ayat 23-22 itu bahwa penting yaitu untuk kita semua masuk di dalam roh dan kebenaran. So that you can expand your expectation of Him, that God can perform tremendous miracle in you, through you, to others. Sehingga yaitu saudara bisa memperluas pengharapan saudara di dalam kehidupan saudara, sehingga Tuhan bisa melakukan mujizatnya yaitu di dalam kehidupan saudara, melalui kehidupan saudara untuk menjangkau yang lain. So, listen to what God says. Think big and dare to dream big. Jadi kita dengarkan apa yang Tuhan katakan, yaitu firman-Nya, kita harus dapat berpikir besar dan juga kita harus mimpi yang besar, mimpi yang bebas saudara. Expand your imagination as you consider how God might use your life to change the world. Dan saudara yaitu membesar atau jangan dibatasi yaitu pikiran kita, imajinasi kita, dan pikirkan yaitu bagaimana atau mengizinkan bagaimana Tuhan memakai saudara untuk merubah dunia ini. Let me ask you a question. Pertanyaan saya, do you think Abraham think big or dream big? apakah saudara pertanyaannya ialah apakah saudara berpikir bahwa Abraham pada saat itu berpikir besar atau dia mimpi yang besar sekali pada saat itu? I tell you, when God first called him, he didn't dream big. Kalau ini pendapatan daripada kita ialah waktu Tuhan pertama kali berbicara kepada Abraham, memanggil Abraham, dia tidak berpikir sampai besar banget, luas banget. God told him to leave your family, everything. He stepped out by faith, but he brought his father, he brought everybody with him. Yaitu dikatakan yaitu untuk dia pergi meninggalkan tanah tersebut dan dia membawa yaitu saudaranya Lot bersama dia. So God began to teach him, and God teach him how to dream big, dare to believe God for greater things. Dan disitulah waktu dia berjalan bersama Tuhan dengan iman, yaitu disitulah Tuhan mengajari dia bagaimana untuk melihat, memiliki pandangan yang besar, memiliki mimpi yang besar.
You know the story of Isaac, but before that, when God told him, can you count the stars in the sky? Dan Tuhan, saudara lihat bagaimana Tuhan mengajari Abraham. Dia mengatakan, itu lihatlah kepada bintang-bintang di langit. Berapa banyak yang bisa engkau menghitung bintang-bintang di langit. And if you can count, that is the amount of descendants I'm going to give you. Dan dia katakan jika engkau bisa menghitungnya, itu berapa banyaknya keturunan yang akan Abraham miliki. Another time God tell him to expand his imagination, expand his dreams. Oh, you can count the sand in the, oh my God, can you imagine how you gonna count sand? Dan bahkan yaitu Tuhan merentangkan lagi, yaitu imajinasi atau mimpinya dia dengan menyuruh Abraham, yaitu menghitung berapa banyaknya pasir-pasir yang dia pada saat itu, saudara bisa bayangkan gurun pasir itu berapa banyak pasirnya. And God told Abraham also about the trials that the people will go. 400 years they will suffer in slavery. Bahkan yaitu Tuhan juga, yaitu telah memberitahu Abraham bahwa keturunan dia 400 tahun mereka akan menderita karena di dalam perbudakan daripada bangsa Mesir. And so Abraham begin to believe God. Abraham begin to pray for this time of going the suffering for them, also interceding. Dan itu apa yang Abraham lakukan. Dia mulai percaya segala sesuatu apa yang Tuhan katakan, dan juga mulai berdoa syafaat untuk waktu-waktu yang keturunannya itu akan lewati. Mistakes did he make? Yes, he made mistakes. Memang benar, yaitu Abraham pun melakukan kesalahan. Hagar came about Dan with what's the boy's name? Ishmael. Dan apa yang terjadi yaitu dengan Hagar, dari sebab itu lahirlah Ishmael. Of course, Abraham loved his son. Dan sudah pasti yaitu Abraham sangat mengasihi anaknya. Because see, that's not the promised child. That's not the one that I want to make in the your descendants in the sky, like the stars in the sky or the sands in the seashore. Tetapi itu bukanlah keturunan yang daripada Tuhan inginkan, karena yaitu mereka tidak seperti karena mereka yaitu tidak seperti yang Tuhan katakan, yaitu sebanyak pasir di laut ataupun sebanyaknya bintang di langit. So imagine, so this is how God begin to train Abraham. Dan itu sebetulnya bagaimana yaitu Tuhan mulai melatih dan merentangkan visi atau mimpi daripada Abraham. So if you want to talk again, we can continue, but I'm just giving you an example. Saya tahu kalau saya bicara ini bisa lebih dalam lagi, lebih panjang lagi. Tapi ini adalah contoh-contoh yang saya berikan pada saudara. So God means for accomplishing more than we can imagine comes through His strength. God means for accomplishing more than we can imagine only comes through His strength. Oke, jadi cara Tuhan untuk menyelesaikan banyak hal lebih daripada apa yang kita bisa bayangkan adalah melalui kekuatan Tuhan sendiri. So His work is done by the Holy Spirit that is powered within us. Dan pekerjaannya itu dilakukan oleh kuasa Roh Kudus yang berada di dalam kita, rather than our human strength. Yaitu dan bukanlah kekuatan manusia. So we can't even comprehend how significant our life is meant to be. Jadi saudara bahkan tidak bisa memahami betapa pentingnya hidup saudara. So don't give up hope, or don't look at it in a very negative way. Jadi saudara, janganlah kita putus asa atau melihat apa yang kita sedang hadapi ini dengan sangat negatif. Perhaps God is trying to expand you. Barangkali yaitu Tuhan sedang mencoba atau sedang merentangkan yaitu kehidupan rohani saudara. So if you are willing, you can pray. You can say a prayer like this: God, I'm willing to enlarge the small ideas of mine. Yaitu saudara bisa berdoa, yaitu Tuhan, saya mau Tuhan, yaitu untuk dapat memperluas, merentang, yaitu pikiran saya yang kecil ini atau pikiran yang sempit ini, to expand it, and that I will know I will have greater expectation of you for my life. Dan untuk direntangkan Tuhan sehingga saya memiliki banyak sekali tempat untuk mendapat pengharapan lebih besar lagi di dalam Engkau. That I can be who you want me to be. Sehingga saya bisa menjadi sebagaimana yang Engkau inginkan atau kehendaki. And I can also be used as a vessel to glorify your name. Dan saya bisa dipakai sebagai alat atau bejana untuk dapat memuliakan-Mu Tuhan.
or whatever you want to do through me. atau apapun yang Tuhan ingin lakukan melalui kehidupan saya. So praise the Lord. Puji Tuhan I saudara. pray that you are blessed. Saya berdoa saudara sekalian diberkati. And I pray that this message, you need to listen a little bit again. Dan firman ini saya percaya itu saudara renungkan kembali, dengarkan kembali. And God will speak to you and He will show you what you must do. Dan saya percaya yaitu bahwa Tuhan sendiri akan memperlihatkan kepada saudara apa yang saudara harus lakukan. Shall we pray? Mari kita semua berdoa. So Father, we just thank you, Lord, that we pray that you will expand their imagination, let them dare to dream big, oh God, and Lord, that your Holy Spirit will guide them and their expectation of you, oh God. Dan Bapa, saya berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus sendiri Tuhan pada saat ini menuntut setiap pemirsa, setiap pendengar Tuhan pada saat ini bekerja dalam kehidupan mereka semua Tuhan, merentangkan Tuhan visi-visi mereka, mimpi-mimpi daripada mereka Tuhan, sehingga mereka bisa memiliki pengharapan yang besar di dalam Engkau Tuhan. And I pray your protection over them and their families, oh God. Dan saya berdoa Tuhan, perlindungan-Mu di atas setiap keluarga mereka semuanya Tuhan. Pray your blessing to overflow bountifully, abundantly in times like this, oh God. Dan saya berdoa Tuhan, biarlah berkat-Mu yang melimpah di atas setiap keluarga pada saat ini Tuhan. And I thank you, Father God. Dan saya berterima kasih Tuhan. And I give you the glory. Dan saya berikan seluruh kemuliaan pada Engkau In Jesus' di name. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Praise the Lord. I pray that you are blessed. Saya harap saudara diberkati dengan firman-Nya tadi. And so this day we have finished our meeting, and tomorrow at 8 a.m. I'm speaking and 10:30 a.m. So you can come online and let's be blessed together. Amen. Dan besok pagi saudara adalah hari Minggu saudara. Kita ada ibadah, yaitu ibadah yang pertama jam 8 pagi. Itu dalam bahasa Inggris, tidak diterjemahkan sama sekali. Jadi tapi kita mengundang saudara untuk mengikuti ibadah kami. Jam 10.30 kita akan bertemu kembali. Saya sendiri yang akan menerjemahkan, dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah kedua jam 10.30. So remember that Jesus loves you, Dan ingatlah selalu Yesus mengasihi saudara, and always be blessed. dan biarlah saudara selalu diberkati Tuhan, And know that we too love you. dan tahu kita semua mengasihi saudara. Bye-bye for now until tomorrow. Sampai sini saja saudara, sampai ketemu esok hari. Bye-bye. Sampai berjumpa kembali.